semuanya. Kenalin, aku Meita. Aku Nia. Marheni. Jadi kami adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di video kali ini kami berkesempatan untuk melakukan wawancara kepada salah satu pelaku usaha dagang sih lebih tepatnya yang bertempat di wilayah Seririt. Nah, pelaku usaha yang akan kita wawancarai kali ini itu adalah usaha yang bergerak di bidang material. Nah, dan ternyata usahanya ini sudah berjalan cukup lama beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalian pengen tahu kan gimana cerita dan juga pengalaman dari pemilik usaha? Kalau gitu, tonton videonya sampai habis ya. Selamat menonton! Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah menyempatkan waktu untuk kami wawancarai di tengah kesibukan Bapak hari ini. Mungkin sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Tiang Nyoman Sumerta, umur sekarang 55 tahun. Saya adalah pemilik usaha toko bangunan Indo Raya Abadi yang ada di Desa Kalianget, Kecamatan Seririt. Baik, jadi kami mengenai Bapak Nyoman saja ya. Jadi untuk sesi wawancara yang pertama itu mengenai usaha Bapak, toko Indo Raya Abadi. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana awal mula toko ini bisa didirikan. Apakah memang itu cita-cita Bapak atau tokonya itu adalah toko yang sudah pilih dahulu? Toko ini saya mulai dari saya sendiri. Saya namakan Indo Raya Abadi karena saya ingin orang Indonesia juga bisa menjadi orang yang memiliki usaha yang besar. Makanya saya namakan UD Indo Raya Abadi di sini adalah supaya toko ini bisa berjalan terus-menerus. Itu aja. Ya. Berarti itu memang sudah keinginan Bapak dari awal untuk membuka usaha ya? Sebelumnya memang saya pikirkan untuk dapat memiliki usaha yang mampu membantu kehidupan secara finansial saya dan keluarga. Itu yang pertama membuka saya untuk bisa membuka usaha itu. Oke, jadi sebelum usaha yang dirintis, boleh tahu Bapak dulu pekerjaannya apa? Dulu saya adalah seorang karyawan biasa. Kemudian karena saya senang belajar, kebetulan saya senang belajar bahasa Inggris. Kemudian bos saya memberikan kesempatan saya untuk menjadi pemimpin di perusahaan itu, dalam artian dia punya cabang. Nah, setelah itu dalam beberapa tahun saya pindah ke Denpasar, kemudian bekerja pada seseorang tamu dari Australia dan beberapa juga dari Amerika dan Kanada. Dari sana saya belajar banyak mengenai bagaimana cara berusaha. Berarti sebelumnya Bapak sempat tinggal di Denpasar dulu? Iya, saya sempat tinggal di Denpasar mungkin sekitar 3 tahun. Kemudian saya tinggal setelah buka usaha baru saya tinggal di Gianyar mungkin dalam beberapa tahun, 10 tahunan kurang lebih. Berarti tinggal di Gianyar itu sudah cukup lama ya Pak, 10 tahunan? Iya, saya banyak mendapat ilham atau pengetahuan dari tamu ini untuk bisa berbuat sesuatu, membuat barang yang mungkin disukai oleh para wisatawan, yang mana ketika saya bekerja di Denpasar itu saya tahu apa yang mereka bikin itu cukup membuat perusahaan itu maju dan tumbuh berkembang dengan baik. Sampai akhirnya Bapak memutuskan untuk kesini dan membuka usaha itu seperti apa? Mungkin apakah Bapak harus memang sudah harus pindah ke sini atau bagaimana? Pertama yang terjadi adalah sekitar tahun 2014 saya melihat peluang di sana sudah semakin mengecil karena terjadinya persaingan yang sangat ketat, di mana
penghasilan pemasukan saya di sana semakin mengecil karena begitu ketatnya persaingan, ditambah lagi mulainya ada internet mungkin yang membuat tamu-tamu itu membeli barang melalui internet. Jadi saya melihat peluang di sana semakin kecil, sehingga saya melihat apa yang mungkin bisa saya lakukan lagi untuk bisa melanjutkan kehidupan saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Gitu. Kemudian terkait usaha yang baru Bapak rintis di sini, kemudian sudah berkembang dan berjalan cukup lama ya di sini. Terkait sumber modal yang Bapak gunakan itu, apakah itu sumbernya awal mula itu dari Bapak sendiri atau memang mungkin dapat dari pinjaman atau seperti apa? Pertama, saya memang punya sedikit tabungan ya untuk bisa memulai usaha. Kemudian dari tabungan itu saya keluarkan, saya pakai seluruhnya untuk modal awal daripada pembukaan toko bangunan. Dari sana saya melihat kayaknya dengan usaha lokal ini saya rasa akan bisa bertahan lama, sehingga hari demi hari saya lihat perusahaan semakin berkembang dan berkembang. Ya, jadi memang saya sempat saya menjual sedikit aset untuk bisa menambah modal, ditambah juga mungkin dalam terakhir-terakhir ini saya menggunakan juga jasa bank meskipun tidak banyak gitu, itu modalnya ya. Kemudian dalam menjalankan usaha yang Bapak jalankan sekarang, toko bangunan Indraya Abadi itu, apakah Bapak mengelola itu sendiri atau hanya monitoring saja? Saya ikut terjun di dalamnya mengelola, karena saya yakin bahwa dengan saya ikut terjun, saya tahu apa yang dibutuhkan oleh customer. Mungkin ada hal-hal atau keluhan-keluhan apa yang mereka alami, mungkin saya bisa mencarikan jalan keluarnya. Kira-kira begitu. Berarti customer itu bisa langsung bertemu dan berkonsultasi dengan Bapak seperti itu? Ya, sepertinya mereka merasa senang saya bisa melayani mereka dan bisa memberikan bantuan kepada mereka untuk mendapatkan barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu. Itu yang menyebabkan sampai saat ini ya memang saya punya beberapa pelanggan-pelanggan yang rasanya sudah datang beberapa kali untuk berbelanja di toko saya. Jadi menurut Bapak, karena Bapak bisa langsung terjun langsung untuk melanjutkan tokonya, itu berarti salah satu alasan kenapa tokonya bisa bertahan lama sampai hari ini? Saya mempercayai itu karena saya juga memahami tentang bagaimana kita bisa melayani orang lain, membuat orang lain senang, dan tentunya itu akan membawa kebaikan bagi kita juga. Dan saya rasa itu dapat berjalan dengan baik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, mungkin untuk selanjutnya, sistem jam kerja dalam usaha Bapak ini apakah fleksibel atau sudah ditentukan bagaimana jam kerjanya? Saya menentukan juga jam kerja karena memang kita harus disiplin menurut saya. Jadi jam kerja saya tentukan dari pagi jam 7:30 sampai jam 4:30 sore. Ya, jadi jam 4:30 sore kita sudah harus tutup, gitu, karena kita juga perlu istirahat. Begitu. Nah, mungkin dengan jam kerja yang telah ditentukan tersebut, apakah dapat menjadi faktor pendorong dari keberlangsungan usaha Bapak ini? Ya, tentu saja, karena kita bekerja menyesuaikan dengan jam kerja para tukang, para mungkin pekerja bangunan. Jadi mereka mulai bekerja jam 7 sampai jam 5, kita mungkin bisa dengan cara begitu kita bisa melayani mereka pada jam-jam kerja tersebut. Saya rasa itu sangat penting sekali
Ya, jadi kan dan saya rasa dengan waktu yang saya pakai itu memang cukup membantu mereka untuk mendapatkan apa-apa yang mereka butuhkan setiap harinya. Ya. Nah, baik, mungkin untuk selanjutnya Bapak bisa menjelaskan apakah yang bisa membedakan usaha Bapak dengan usaha sejenis lainnya, mengingat usaha material ini memiliki banyak sekali pesaing. Menurut saya yang membedakan adalah satu, saya merasa senang melayani para customer secara langsung dibanding dengan ada beberapa teman yang mungkin mereka hanya menggunakan staffnya. Jadi kalau saya merasa senang bisa melayani orang lain, kemudian saya banyak mendapatkan masukan-masukan yang mungkin sangat mempengaruhi kemajuan usaha saya. Gitu. Ya. Jadi butuh berapa lama dari usaha ini ada sampai sekarang memiliki banyak pelanggan? Waktunya itu butuh berapa lama? Menurut pengalaman saya itu kurang lebih 5 tahunan. 5 tahunan awal di sana saya sudah bisa melihat beberapa pelanggan sudah datang ke toko beberapa kali. Jadi sepertinya mereka cukup senang dengan pelayanan yang kita berikan dan juga kualitas barang yang kita berikan. Ya, kita jujur saja bahwa kalau mereka mau yang bagus, mereka harus membayar lebih mahal. Itu aja. Jadi setelah usaha ini berkembang, apakah Bapak memiliki keinginan untuk membuka cabang di tempat lain? Keinginan ada untuk membuka cabang, tetapi saya melihat keberadaan toko bangunan ini memerlukan konsentrasi saya yang besar. Jika tidak, saya nanti tidak bisa fokus untuk menjalankan usaha toko bangunan ini kalau saya harus buka cabang di tempat lain. Jadi mau tidak mau saya harus menahan diri untuk bisa membuka toko yang lain karena mungkin saja saya masih belum memiliki manajemen yang cukup bagus karena ini sifatnya masih perusahaan pribadi ya, perusahaan di desa yang mungkin itu yang menyebabkan saya untuk sementara ini belum memikirkan untuk membuka cabang yang baru. Oke, untuk selanjutnya yang ingin kami ketahui, hasil bisnis yang Bapak jalankan sekarang ini apakah merupakan penghasilan utama atau hanya penghasilan sampingan? Ya, saya sekarang ini fokus pada usaha toko bangunan ini. Jadi saya merasa bersyukur karena toko ini sudah rasanya mampu mencukupi kebutuhan finansial keluarga kita. Gitu. Baik, mendengar dari cerita Bapak yang dimana bisnis ini sudah berjalan bertahun-tahun, mungkin bisa diceritakan apa feedback besar selama perjalanan pemilik usaha dalam bisnis ini? Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa dengan adanya usaha ini saya bisa menyekolahkan anak-anak, ya. Ada yang sudah menjadi seorang bidan, kemudian ada yang menjadi seorang dokter, itu dokter gigi, ada yang menjadi seorang pegawai bank, yang mana sekarang dia sedang menyelesaikan sekolah S2-nya. Kemudian yang ketiga ada yang bekerja pada sebuah perusahaan swasta luar negeri. Jadi yang kelima mungkin masih sedang kuliah, yang tentunya harus saya syukuri karena dengan usaha ini saya mampu untuk membiayai, paling tidak menyokong lah biaya-biaya yang diperlukan untuk kelangsungan pendidikan anak-anak saya. Itu ya. Nah, seperti yang kita ketahui 2 tahun belakangan ini kita dilanda pandemi COVID-19 yang mana itu sangat berdampak pada perekonomian. Nah, kalau dari Bapak sendiri, apakah pandemi ini memberikan efek yang besar pada pendapatan usahanya? Mengingatkan masyarakat mungkin berpikir 2 kali untuk membangun rumah atau memperbaiki rumah. Memang
secara langsung itu ada pengaruhnya terhadap perkembangan usaha, tetapi karena usaha saya termasuk ada di desa yang notabene pelanggan-pelanggan saya ini adalah para petani-petani, bukan seorang pekerja untuk para turis, tapi mereka petani. Jadi memang kena kita pengaruh, tetapi tidak begitu signifikan besar, karena para petani ini kayaknya sepertinya hanya sedikit kena pengaruh dari adanya COVID-19 gitu. Jadi saya merasa bersyukur bahwa selama COVID ini kita masih tetap bisa bertahan untuk melanjutkan keberadaan usaha dagang bangunan gitu. Nah, di tengah perjalanan usaha Bapak ini tentunya muncul usaha-usaha baru yang serupa dengan bisnis Bapak. Nah, apa usaha dari Bapak dalam mempertahankan bisnis ini untuk mampu bertahan hingga sekarang? Saya pernah mendengar dari seorang bisnismen yang mengatakan bahwa perusahaan yang bertahan adalah perusahaan yang punya kualitas. Dan saya merasa tergugah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi para pelanggan saya, tentunya dengan kejujuran. Jadi kalau memang itu kualitas bagus, saya akan katakan bagus, tapi kalau memang itu kualitas kurang bagus, saya katakan kurang bagus. Dan saya percaya dengan apa yang sudah saya jalankan ini, perusahaan ini dapat berjalan ya dengan baik begitu. Dan saya yakin akan tetap berjalan karena kita bergerak di bidang usaha lokal. Jadi kita berhubungan dengan masyarakat sekitar kita, tidak berhubungan dengan turis. Meskipun pemasukan dari beberapa masyarakat itu ada yang didapatkan dari hasil pariwisata, tetapi untuk di daerah di Singaraja ini rasanya masih banyak dipengaruhi oleh faktor pertanian yang mendukung perekonomian mereka. Jadi jika mereka mendapatkan hasil yang bagus, mereka akan tetap belanja di toko kita. Gitu. Nah, biasanya itu banyak orang-orang pemula yang ingin berwirausaha, tapi mereka takut untuk menghadapi customer yang cukup menantang. Misalnya yang sedikit cerewet atau menuntut, atau ketika ada customer yang komplain. Nah, mungkin dari Bapak bisa memberikan tips atau cara untuk menghadapi customer dengan sifat seperti itu. Kita harus menyadari memang dalam usaha lokal ini kita akan menemukan banyak orang dengan bermacam-macam pemikiran mereka. Kita harus hargai mereka karena mereka sudah mau datang ke toko kita. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membantu mereka sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam membuka usaha diperlukan keberanian untuk memulai, ya, kemudian berusaha melayani orang lain sebaik-baiknya, karena dari pelayanan itu mereka akan menjadi senang dan memberikan keuntungan kepada kita dengan senantiasa menjadi pelanggan-pelanggan kita. Yang nomor 3, tetap bersyukur dan merasa senang, menyenangi apa yang sudah kita putuskan sebagai pekerjaan yang mungkin membuat kita hidup. Jadi dengan rasa syukur kita yang besar dan rasa terima kasih kita, pastinya kita akan merasa tetap senang untuk dapat melakukan itu. Apalagi melihat para customer yang berbahagia dengan pelayanan kita, itu akan sangat membuat kita merasa berbahagia atau tetap senang untuk menjadi seorang wirausaha. Meskipun banyak tantangan-tantangan di tengah yang harus kita hadapi. Ya, misalnya ada kendala-kendala di produksi, kendala-kendala di pengiriman, dan itu adalah
hal yang biasa, karena tidak ada yang gampang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Kira-kira begitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bapak. Mendengar dari cerita Bapak, kan bisnis ini sudah bertahun-tahun yang tentunya Bapak sudah berpengalaman nih. Nah, mungkin bisa berikan tips kepada kita yang ingin memulai usaha menjadi seorang pengusaha. Tips dari saya, karena saya dulu dari orang yang biasa, jadi tidak dari seorang pengusaha. Dulu orang tua dia adalah seorang petani. Yang pertama, kita harus punya keberanian untuk memulai. Itu nomor satu. Kemudian nomor dua, kita harus mau membaca, mau mempelajari bagaimana cara pikir orang-orang yang bisa sukses. Jadi kita berinvestasi pengetahuan. Misalnya ada buku-buku dari Yote Kiyosaki. Kemudian ada lagi siapa pengusaha-pengusaha yang sukses. Mungkin kita mendapatkan inspirasi-inspirasi baru. Seperti misalnya saya sangat terinspirasi dengan sebuah tulisan dalam sebuah buku bahwa jika misalnya engkau berada di pinggir pantai dan engkau disuruh berenang 200 meter ke tengah laut, tentunya kita akan mengatakan saya tidak mampu berenang karena 200 meter itu jauh. Tetapi ketika kita berada di tengah lautan sepanjang 200 meter dan mungkin saja kapal itu mau tenggelam, kita pasti mampu berenang ke pinggir. Meskipun itu 200 meter juga. Artinya bagaimana? Ketika kita sudah terjun dan masuk ke dunia usaha yang sudah kita putuskan, mau tidak mau, kita pasti bisa mengatasi segala rintangan itu asal kita mau berusaha. Melihat, kalau misalnya menemukan kegagalan, di mana kegagalan kita, apa yang kurang dari kita, apa kelebihan orang lain yang mungkin bisa kita pelajari. Jadi tentunya kita harus tetap belajar dan mungkin mendengar dari beberapa orang-orang yang datang ke kita tentang keluhan-keluhan mereka yang mungkin akan memperbaiki kinerja kita, cara berpikir kita. Nah, kira-kira itu tipsnya. Jadi pertama keberanian, yang nomor dua ya perluas wawasan, tambah pengetahuan, belajarlah dari orang-orang yang mungkin sukses. Datanglah ke pasar, kita lihat ya mungkin bagaimana mereka berjuang. Tidak ada yang gampang memang, tetapi kayaknya hasil dari usaha kita sendiri itu akan lebih baik daripada kita harus bekerja pada orang lain. Baik, jadi sekian ya sesi wawancara kami pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nyoman karena sudah menyempatkan waktunya dan juga sudah mau berbagi ilmu wirausaha yang sangat bermanfaat ya bagi kami. Semoga wawancara ini juga bisa memotivasi anak-anak muda untuk mulai berani untuk berusaha atau berwirausaha secara mandiri. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih. I've been painting every fence I know. Every color bleeds into the same. 'Cause before you go and walk away, yeah, you better know where you're going. Hey, yeah. Oke semuanya, jadi itu dia hasil observasi dan juga wawancara yang telah kami lakukan kepada pemilik usaha toko bangunan Indoraya Abadi. Jadi sejauh ini yang dapat kami simpulkan yaitu yang pertama, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu, karena jika kalian takut untuk memulai sesuatu, kalian tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya, dan juga kalian tidak akan tahu sejauh apa kemampuan yang kalian miliki.
Lalu yang kedua, kita harus terus belajar dan juga mengamati para pelaku usaha yang sudah sukses di bidangnya. Nah, mungkin dari sana kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi baru sehingga kita bisa memulai dan juga mengembangkan usaha kita sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Nyoman tadi, bahwa kita menjadi mampu untuk melakukan sesuatu ketika kita berada dalam situasi yang memaksa kita untuk melakukan itu. Nah, sama juga dalam dunia bisnis, kita pasti akan bisa melewati semua rintangan yang ada ketika kita berada dalam situasi yang memaksa kita untuk mempertahankan bisnis itu. Jadi, jangan takut untuk mencoba dan juga jangan takut untuk gagal, karena sebagian orang bahkan belum berani untuk memulai. Jadi segitu dulu video kami kali ini. Semoga kalian semua yang menonton video ini bisa tergerak hatinya untuk menjadi wirausaha ya. Sampai jumpa di lain waktu dan bye-bye.